Tes tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zantiasa Mahendra. Nah, jadi di sini saya akan eh, membahas soal-soal UTS sebagai remedi saya. Langsung saja lah ke nomor satu. Oke, di nomor satu. Nomor satu, kita baca dulu soalnya. Sebuah batang A memiliki muatan yang terdistribusi merata dengan rapat muatan 1 mikrocoulomb. Oke, dengan rapat muatan. Berarti lambdanya itu 1 mikrocoulomb. Simpan. Batang tersebut berada di pusat koordinat sepanjang sumbu Z. Nah, berarti dia sepanjang sumbu Z itu ada batang. Sepanjang sumbu Z, berarti tak hingga ya. Sedangkan muatan B, dan ada muatan B nih, muatan B sebesar 3 mikrocoulomb berada di koordinat bola 10,3/4 pi, 3/2 pi. Berarti eh, kalau di koordinat bola itu dia adalah R theta psi. Berarti R-nya tadi adalah 10, theta-nya 3/4 pi, dan 3/2 pi-nya adalah psi. Psi-nya. Oke. Yang A nih. Yang A, gambar kondisi tersebut dan tentukan vektor medan listrik pada titik koordinat Kartesian 3, min 2, 4. Nah, jadi gambarlah kondisi tersebut dan di titik 3, min 2, 4 ini ada sebuah muatan titik. Nah, jadi kita ilustrasikan gini. Nah, nih, saya sudah menggambarnya. Jadi, tadi kan di sepanjang sumbu Z itu terdapat batang. Makanya di sini di sepanjang sumbu Z itu terdapat batang. Oke. Di sepanjang sumbu Z terdapat batang. Nah, dan juga lambdanya tadi itu kan 1 mikrocoulomb, yang dimana 1 mikrocoulomb itu 1 × 10⁻⁻⁶. Dan muatan B, jadi kan ada muatan B kan. Soal itu sudutnya kan masih bola. Bola dengan 10, 3/4 pi di 3/2 pi. Nah, itu terdapat muatan. Di mana letaknya kalau misalnya nanti kita kita masukkan ke Cartesian. Letaknya di mana? Nah, kita konversi dulu eh, koordinat bola ini ke dalam koordinat Cartesian. Caranya dengan cara X-nya itu adalah R sin theta cos psi. Oke, jadi R sin theta ini kan udah tahu dari ini R, ini R ya, ini theta, dan ini adalah psi. Ingat ya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini urutannya. Dengan begitu, R sin theta 3/4 pi itu 135 derajat, berarti 10 sin 135 derajat, 3/2 pi itu cos dari 270. Cos psi-nya. Psi-nya adalah 3/2 pi kan, di cos 270. Jadi tinggal dioperasikan pakai kalkulator atau hitungan 10 sin 135 derajat cos 270 itu hasilnya adalah 0. Berarti X-nya 0. Simpan. Lalu nyari Y-nya. Y-nya gimana? Y-nya pakai rumus juga. R sin theta sin psi. Gimana R yang tadi 10, sin theta yang 135, sin psi-nya sin dari 270. Nah, hasilnya adalah minus 7,07. Nih, simpan lagi. Z-nya juga demikian. Z-nya itu kita cari dengan menggunakan R cos theta. Yang dimana theta tadi 135 derajat, jadi 10 cos 135 derajat itu sama dengan min 7,07 juga. Dengan demikian, X-nya 0, berarti Y dan Z-nya min 7 kan. Nah, min 7, kalau misalnya kita ilustrasikan, kita buat kayak ini. Min 7 di Z, min 7 di Y, itu kan di sebelah kiri. Jadi di sebelah negatif kan, di sebelah kiri ini min 7. Terang-terang. Nih, min 7-nya di sini nih. Nah, di sini. Dan min 7 di sumbu Z itu di sini. Nah, otomatis kalau kita tarik garis, dia di sini. Nah, dia X-nya di mana? X-nya dia nggak ngaruh. X-nya dia 0. Tadi kan X-nya 0. Jadi di sini. Tuh. Kurang lebih di sini lah. Sini. Nah, di sini. Ini di situ. Itu untuk muatan B-nya. Medan B-nya. Muatan B-nya ya. Ya, muatan B. Lalu di sini, di A ini terdapat medan listrik
3, min 2, dan 4. Coba kita lihat. 3, min 2, dan 4. Tuh, kan terdapat medan listrik 3, min 2, dan 4. Nah, jadi, medan listriknya ini letaknya di mana? Letaknya itu 3. 3 itu kan X, Y, Z ini kan. X, Y, sama Z. Nah, X, Y, Z. X-nya 3, Y-nya min 2, 4-nya Z. 3, berarti 3 kan di positif. Ini kan 3 nih. Nah, ini dibuat 3. Yang ke arah sini positif, ke arah sini negatif. Sini negatif. Dan min 2, itu Y-nya min 2. Min 2 apaan? Sini. Y-nya min 2 nih. Ini min 2, Y-nya. Sini min 2. Nah, Z-nya 4. Z-nya 4, berarti kan dia positif. Berarti kan dia ke luar, ke kita. Dia keluar. Jadi, kalau 3 dimensi kan dia keluar. Z-nya. Masuk dan keluar. Dia keluar. Dan titiknya di sini. Jadi, kita tarik garis. Jadi, di sini. Ini di sini berarti. Jadi, di sini A. Kurang bikin di sini A. Di sini A. Di sini A. Tapi dia keluar gitu. Tuh. Oke, jadi ilustrasinya kayak gini. Lanjut, eh tentukan vektor medan listrik. Oke, tentukan vektor medan listrik. Jadi kita mencari medan listrik yang terhadap A dulu. Medan listrik terhadap A, ini terhadap A. Yang dimana kalau medan listrik terhadap A, ini ada A, dan medan listrik A ini terhadap dengan batang. Nih, dengan batang. Jadi A ini terhadap dengan batang. Jadi karena dia tak hingga, jadi kita bisa menggunakan rumus bahwa A ini terhadap ini itu bisa kita menggunakan rumus 2K lambda per A. Di mana A-nya di sini, itu kita cari dulu. A itu kan adalah jarak antara ini sama dengan batang. Tuh, itu A jaraknya. Ini A. Jarak titik medan medan A-nya ini itu dengan batang. Berapa? Jadi kita cari eh, arahnya kan. Kita cari besar besar arahnya. Nah, dengan cara A itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kenapa nggak Z kuadrat? Karena dia terhadap Z. Dan sumbunya, dan batang ini kan terhadap Z. Batangnya terhadap Z, berarti Z-nya nggak usah. Jadi kita cukup mencari X kuadrat dan Y kuadrat aja yang kita akarkan. Z-nya nggak usah. Jadi Z-nya ini nggak usah. Jadi cukup X kuadrat dan Y kuadrat. Berarti X kuadrat yang tadi adalah titiknya adalah 3 min 24. Ini 3 min 2 eh, 3, min 2, dan 4. 3 min 24 berarti X-nya 3, berarti 3. Y-nya min 2, berarti 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat itu adalah akar 3. Tuh, sebenarnya. Yes, kita tinggal masukin ke rumusnya. Bahwa 2 dikali K, kenapa 2? Nih, kenapa 2? Karena 2 di sini dia menandakan bahwa eh, dia tahingga, di batang tahingga. Ini batangnya itu tahingga, makanya 2. Jadi dia nggak sin cosnya jadi 2 gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita masukin bahwa 2 dikali K, K itu adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Ini dikali dengan lambda. Lambda tadi berapa? Rapat muatannya. Ya, dengan rapat muatan 1 mikrokolom. Yang dimana 1 mikrokolom itu 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita masukin 1 dikali 10 pangkat min 6 dikali dengan vektor satuan. Ini vektor satuan. Nah, per dengan A. A-nya berapa? A-nya 13. Akar 13 tadi ini. Jadi, dengan begitu bahwa tinggal kita kalikan saja 2 kali 9, 2 kali 9, 18. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 6, 10 pangkat 3. 9 dikurang 6, 3. Lagi 18 dikali 10 pangkat 3. 3 ya. Ini. Pangkat 3 per akar 13. Dikali dengan vektor satuan. Dimana vektor satuan itu adalah arah
dibagi dengan besarnya. Oke. Arahnya 3I min 2J, Z-nya nggak terpakai karena dia batangnya terhadap sumbu Z, dan besarnya tadi udah kita cari bahwa diakarkan semua, ya hasilnya adalah akar 13. Nih, dengan begitu 18 dikali 3 itu adalah 54. I 18 dikali 2 itu min 36C kali dengan 10 pangkat 3 per akar 13 dikali akar 13 ya 13. Jadi 54 dibagi 13, 36 dibagi 13, jadi hasilnya adalah 4,15 I min 2,76 C. 10 pangkat 3. Dapatlah A-nya, listrik A-nya. Selanjutnya kita mencari EB-nya, medan listrik di titik B. Di titik B itu adalah ini kan, yang tadi. Yang ini. Jadi B terhadap A. B, B dan A. Yang dimana kalau B, udah kita tinggal mencari K, rumusnya adalah K per R kuadrat dikali faktor satuan. Yang dimana K9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 dikali 10 pangkat 6. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari muatannya si B di soal. Dimana muatan si B itu adalah sebesar 3 mikrokolom nih. Yang ini. Besar 3 mikrokolom. 3 mikrokolom itu berarti kan 3 dikali 10 pangkat min 6. 3 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 12,53 dapat dari R-nya. Jadi jarak eh, antara B itu terhadap batang. Jadi kan A terhadap batang, ini B terhadap batang. Mau. Jadi B terhadap A. Jadi kan eh, dia nih, karena kasihan 3 min 2 4. 3 min 2 4. 3 min 2 4. Jadi terhadap A terhadap B, jadi terhadap B yang titik B ini dia terhadap A. Yang dimana titik B tadi kan dia ini kan 10 0 min 7,07 sama min 7,07. Sedangkan kalau yang A itu kan titiknya 3, min 2 dan 4. Nah, dengan begitu jarak antara ini ke sini itu berapa? Itu baru dapat R-nya. Nah, itu R-nya. Yang dimana R-nya itu bisa kita cari menggunakan besar besar arahnya, diakarkan semua. Dimana diakarkan semua itu dengan syarat bahwa uh, akhir itu dikurangi dengan awal. Jadi yang 3, yang B, yang A itu dikurang dengan B. Jadi sudut titik di A itu tuh dikurang dengan titik di B. Jadi titik A tadi adalah 3, dikurang dengan titik B adalah 0. Titik A tadi adalah untuk yang Y-nya min 7,7, dan titik B-nya tadi adalah min 2. Titik Z-nya tadi yang Y, maksudnya yang B, yang salah, yang B nggak sih? Yang B ini itu dikurangi dengan yang A. Jadi gini. Jadi B itu dikurang dengan A. Nah, itu kebalik. Jadi A dikurang dengan B. Akhir dikurang dengan awal. Yang A-nya 3 dikurang dengan 0. Yang A-nya min 7,07 dikurang dengan min 2. Dan seterusnya. Dengan setelah dikurangin, dia tambahkan ya. Berarti 3 kuadrat ditambah min 5,07 kuadrat ditambah min 11,07 kuadrat. Ini kita kuadratkan, kita tambahkan dan kita akarkan, hasilnya adalah 12,53. Gitu. Jadi R-nya jarak antara
yang ini tadi sama yang ini itu adalah 12,53. Makanya yang awal dikurang akhir, yang akhir dikurang yang awal. Jadi 3 dikurang 0, min 2 dikurang min 7,7, terus 4. Nah, ini revisi nggak deh? Salah, Cak. Salah, 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 salah. Asem ya. Oke, lanjut. Ternyata benar bahwasannya eh, jadi yang tadi itu akhir dikurang awal, yang di sini ini adalah salah ya. Jadi 0 ini 0 dikurang 3 harusnya. Nah, itu yang benar. 0 dikurang 3, jadi min 3. Min 3 dikuadratkan, itu sama saja dengan 9. 3 kali 3, 9, ditambah dengan min 5,07 kuadrat, ditambah lagi min 11,07 kuadrat, maka hasilnya 12,53. Hasilnya tetap sama kok. Nah, dengan begitu, kita tinggal masukin saja. Jadi R kuadratnya tadi, itu yang kita dapatkan 12,53, kita masukin. Dan R-nya, R satuannya, atau vektor satuannya, X sama dengan vektor satuan seperti biasa, bahwa arah dibagi dengan besar vektor. Vektor dibagi dengan besar vektor. Nah, uh, besar vektornya itu 3i min 7,07j min 7,07k yang udah kita konversi tadi koordinatnya dari bola ke kartesian itu dibagi dengan besar vektor yang udah kita dapatkan 12,53 nih sama. Jadi tinggal kita kalikan 27 dikali 10 pangkat 3 dikali dengan 3i min 7,07j min 7,07k itu 8i 81i min 190,9j min 190,9k dari 10 pangkat 3 dibagi dengan 1967,2 ini 12,53 pangkat 3 dikalikan hasilnya 1967,2. Dan begitu 81i ini kita kalikan dengan 1000 terus dibagi dengan 1967,2 dapatlah 41,17i 17i dikurang dengan 97,04j dikurang lagi dengan 97,04k. Maka E total didapatkan, maka dari sudah dapat EA dan EB maka kita tinggal menjumlahkan medan listriknya bahwa E total itu adalah medan listrik A ditambah dengan medan listrik B. Yang dimana medan listrik A tadi kan udah dapat yang ini. Medan listrik B juga dapat yang ini. Jadi hasilnya tinggal tambahkan. Jadi yang searah ditambahkan saja. Jadi 4150i ini ditambah dengan 41,17i. Dan 2760J ini kita tambahkan dengan 97,04J. Dan yang K ini tinggal menyesuaikan. Berarti 4000 ditambahkan dapatlah hasilnya 4191,17i dikurang dengan 2897,04c dikurang lagi 97,04k. Di hasilnya adalah ini. Untuk yang 1A. Sedangkan 1B tadi soalnya apa? Turun tadi. Nah, jadi yang untuk yang B, bila pada titik tersebut diletakkan muatan C sebesar min 3 mikrokolom, jadi bila pada titik tersebut diletakkan muatan C nih, tadi kan ada muatan A, tadi kan ada medan A dan medan B, sedangkan sekarang ada muatan C sebesar min 3 mikrokolom, tentukan vektor gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Ya wes, kita pakai vektor gaya, pakai rumus gaya. Nah, di mana F-nya itu adalah Q1 dikali dengan E total. Jadi muatan yang tadi, muatan yang baru, muatan muatan C tadi, berapa besarnya, itu kita kali dengan medan total tadi. Jadi besar yang tadi kan min 3 mikrokolom, min 3 dikali 10 pangkat min 6, dikali dengan E total. Jadi si total tadi yang sudah kita dapat. Jadi dapatlah hasilnya adalah min 3 dikali dengan
4.191,17 itu dapatlah min 12.573,01 I ditambah 8.571,12 C ditambah lagi 291,12 K. Ini dapat hasilnya. Jadi untuk vektor gayanya kita pakai rumus adalah F-nya itu sama dengan muatannya sendiri itu dikali dengan medan listrik total. Itu untuk yang 1B. Jadi 1A 1B lewat. Lanjut ke nomor 2. Dan di nomor 2 ini potensial listrik bebas adalah VR. Jadi diketahui VR-nya itu adalah 4X kuadrat Y pangkat 3 Z volt. Tentukan. Yang A kita disuruh menentukan medan listrik di titik 2, 3, 5. Oke, coba yang A. Jadi medan listriknya kan ada di 2, 3, 5. Dan voltasenya tadi, potensialnya tadi itu diketahui adalah 4X kuadrat Y pangkat 3 Z. Maka kita disuruh mencari medan listriknya. Jadi rumus medan listriknya itu adalah ini. Nah, min grad V ya. Jadi min dari do V per do XI ini kita jabarkan lagi bahwa do V per do XI ditambah do Y per do V per do Y C ditambah do V per do Z K. Jadi terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Yang dimana X itu I, Y itu J, dan K itu Z. Ya, guys, tinggal kita masukin. Tadi kan ini kan turunan kan. Jadi kan V-nya ini kita masukin, yang ini kita masukin, ini juga kita masukin, ini juga kita masukin. Terus kita turunkan terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Ini terhadap X, ini terhadap Y, ini terhadap Z. Untuk yang I itu kita turunkan terhadap X, untuk yang J kita turunkan terhadap Y, dan untuk yang K kita turunkan terhadap yang Z. IJK, X, Y, Z ya. Jadi yang awalnya 4X kuadrat Y pangkat 3Z itu kita turunin terhadap X. Itu kan kalau X-nya, jadi kan X pangkat 2. X pangkat 2 diturunkan jadi 2X. 2 pindah ke sini, jadi 2 kali 4, 8. Jadi 8X Y pangkat 3Z. Makanya di sini 8. X Y pangkat 3Z. I. Nah, selanjutnya kita turunkan juga terhadap Y untuk yang J-nya. Yang dimana Y-nya di sini Y pangkat 3, berarti 3 Y pangkat 3, itu kita turunkan berarti 3 Y pangkat 2. 3 tadi dikali dengan 4, sehingga adalah 12. Berarti 12 X kuadrat Y kuadrat Z. Nah, di sini segitu. Dan untuk yang Z, kita turunin. Z diturunkan berarti kan habis, berarti nggak ada Z-nya. Jadi tinggal 4X kuadrat Y pangkat 3. Dan ini kita masukin ke titik medan listriknya tadi, yang dimana titik medan listrik 2, 3, 5. 2 itu sebagai X, 3 itu sebagai Y, Z itu, 5 itu adalah sebagai Z. Jadi kita masukin, berarti 8 dikali 2 dikali dengan 3 pangkat 3 dikali dengan 5, hasilnya 2161. Seterusnya 12 kali 2 pangkat 2 dikali lagi dengan 3 pangkat 2 dikali lagi dengan 5, hasilnya 2160. Sama halnya dengan yang ini, dapat 432K. Sehingga karena medan listriknya itu adalah minus kan. Minus berarti tinggal kali minus semua, berarti minus 2161 I dikurang 2161 J, 2160 J dikurang 432K. Ini adalah hasil untuk medan listrik di titik ini. Sedangkan yang B apa? Yang B bilang yang B rapat muatan di titik yang sama. Oke, rapat muatan di titik yang sama. Titik yang sama, tapi kita mencari rapat muatannya. Nah, kalau rapat muatannya itu kita menggunakan rumus ini. Yang awalnya rumusnya ini, maka kita dapat rumus ini ya. Jadi rapat muatan itu epsilon 0 dikali dengan grad E. Maka rapat muatan itu sama dengan epsilon 0
dikali dengan ini. Jadi terhadap terhadap ya. Yang tadinya terhadap V, sekarang terhadap Medan. Do do EX, ini kita jabarkan, dia do EX, bukan do V. Kalau yang tadi kan do V, tapi sekarang adalah do EX. Jadi terhadap yang X, kita turunin juga terhadap yang X, sama halnya DEY yang muatan di Y itu per do Y ditambah do EZ itu dikurang dengan do Z. Berarti yang ada di sumbu Z kita dibagi dengan do Z. Nah, maksudnya di sini adalah kita turunin. Sama hal yang kayak tadi kita turunin bahwa do EX itu, nih, do EX itu kita ngambilan di sini. Nah, ini yang X. Ini sudah jadi Medan karena dia sudah diturunin. Yang ini diturunkan, yang ini tadi yang V-nya tadi udah diturunkan terhadap X. Nah, maka ini adalah Medan. Ini Medannya. Medan yang X. Nah, sedangkan yang ini itu Medan yang EY. Nah, dan yang ini itu dia EZ. Bentar. Karena dia sudah diturunin tadi. Nah, kita substitusikan aja bahwa 8x y pangkat 3z itu kita turunin terhadap sumbu x. Berarti kan x-nya hilang, berarti tinggal 8 tok kan. Tinggal 8 aja. 8 y pangkat 3 dikali z. Maka di sini 8 y pangkat 3 dikali z. Sama halnya dengan 12x kuadrat y kuadrat z, itu kan kita turunin terhadap sumbu y. Nah, ini terhadap sumbu y. Bahwa y kuadrat di sini kita turunin. Y kuadrat diturunkan jadi 2y. 2 kali 12, 24. Jadi 24x kuadrat dikali y dikali z. Maka di sini 24x kuadrat dikali z dikali z. Dan yang ini 4x kuadrat y pangkat 3 itu kan kita turunkan terhadap sumbu z kan. Ini ez tadi kan. Dia ez berarti kita turunkan terhadap sumbu z. Yang dimana di sini z-nya nggak ada. Maka hasilnya adalah 0. Kayak di sini bawah, di sini 0. Dan dengan begitu epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa yang nilainya pasti ada 8,85 dikali 10 pangkat min 12, terus dikali lagi dengan 8 ini dikali dengan 8y pangkat 3 z, itu kita masukin juga substitusi dengan titiknya ini, sama halnya x, y, z, x-nya 2, y-nya 3, z-nya 5. Kita masukin 8 kali 3 pangkat 3 kali 5 ditambah 24 kali 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sehingga dapatlah hasilnya 2,23 dikali 10 pangkat min 8. Gitu. Jadi rapat muatan dapat kita cari menggunakan rumus yang ini. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Coba diketahui E1, bahwa di sini ada E1, itu 4AX min 3AY ditambah AZ, 2AZ volt per meter pada permukaan dielektrik tanpa muatan seperti gambar di bawah. Maka tentukan D2, E2, sudut θ 1 dan sudut θ 2. Oke, jadi untuk sudut mungkin ini gambarnya nih. Ini E1, ini E2, sedangkan ini IR1, sedangkan ini IR2. Tuh. Dan θ 1-nya itu ada di sini, θ 2-nya ada di sini. Oke, simpen. Maka untuk θ 1-nya kita dapat menggunakan tan θ 1. Di mana tan θ 1 itu adalah tan desa, depan bagi samping. Depannya otomatis dia terhadap sumbu Z. Sumbu Z kan lurus kayak gini. Z. Nah, ini kan dia menghadap ke sini. Nah, yang dimana depan sudutnya ini kan sumbu Z. Nah, depan yang ini kan bakal sama dengan yang ini. Tuh. Ini sama dengan ini. Jadi depan sudutnya itu adalah sumbu Z.
sumbu Z. Berarti EZ per EP. EP di sini adalah gabungan dari X dan Y. Karena dia kemungkinan dia tergabung dengan X dan Y. Nah, gitu. Jadi di sampingnya ini dia gabungan dari X dan Y. Besar dari X dan Y. Karena kalau X saja atau Y saja itu nggak bisa. Karena dia gabungan dari X dan Y. Kan tiga, tiga dimensi. Intinya gitu. Jadi EZ dibagi dengan EP sama dengan EZ per akar dari X kuadrat ditambah EY kuadrat. So, maka EZ-nya tadi kan udah tahu tuh. EZ itu adalah 2. Nih, 2. 2 AZ. AZ ini maksudnya dia eh, arahnya. Kalau AX itu terhadap I, AY itu J, dan AZ itu K gitu loh. Berarti untuk EZ-nya itu 2, kita masukin 2, dan EX-nya itu 4, hasilnya adalah min 3. Jadi 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat adalah 5. Jadi 2 per 5 adalah 0,4. Jadi tan theta 1 itu adalah 0,4. Itu masih tan. Tapi kalau kita mau cari theta 1, guys, kita tinggal di arcus tan aja. Jadi arcus tan dari 0,4 dapatlah 21,8 derajat. Oke. Selesai. Untuk yang theta 1. Lanjut ke theta 2. Jadi untuk theta 2, kita menggunakan perbandingan. Jadi IR1 tan theta 1 itu sama dengan IR2 tan theta 2. Ini IR. Yang ini IR. Jadi IR1 itu 3, ya, ini 3. IR2 itu 6. Jadi 3 dikali tan theta 1 kan udah dapat nih. Tan theta 1 tadi kan 0,4 nih. Kita ngambil yang radian, ngambil radiannya saja. Jadi enggak yang derajat. Jadi 3 dikali 0,4 sama dengan 6 dikali tan theta 2. Tan theta 2 yang kita cari. Bahwasannya berarti tan theta 2 tinggal kita pindah luaskan saja, berarti 6. Ini pindah luas ke bawah, jadi 3 dikali 0,4 dibagi 6. Sama dengan 0,2. Itu dapatlah tan theta 2. Nah, untuk theta 2 yang tersendiri, berarti kita menggunakan arcus tan dari 0,2 hasilnya 11,3 derajat. Begitu. Nah, untuk mencari nilai D2 dan D1, itu kita mencari dulu nilai E2-nya dulu. Jadi kan E1. E1 udah diketahui nih. Nah, sedangkan E2-nya belum diketahui. Kalau D1 itu kita cukup tinggal masukin rumusnya bahwa IR1 dikali dengan I0 dikali dengan E1. Nah, jadi IR1 tadi kan udah diketahui di soal. IR1 tadi 3 dan I0 ya tetap I0 karena dia nilainya mutlak, dan I1 tadi kan udah diketahui di soal juga 4AX min 3AY plus A2AZ. Nah, ini kita tambahkan bahwasanya dapatlah hasilnya 12 I0 AX min 9 I0 AY plus 6 I0 AZ. Sedangkan kalau mencari D2, kita harus mencari E2 terlebih dahulu. Nah, caranya gimana untuk mencari E2? Itu kita pakai tan theta 2. Nah, kenapa? Jadi yang di E2 itu yang berubah di sumbu Z-nya saja. Jadi yang berubah di sumbu Z. Kenapa? Karena sumbu X dan Y itu dia sama. Jadi sama. Dia nggak bakal berubah. Jadi IZ kuadrat, nah, tan theta 2 itu IZ2 itu dibagi dengan IP tadi. Yang dimana IX1 kuadrat ditambah IY1 kuadrat. Jadi 0,2 sama dengan tan theta 2 ya. Ingat ya, tan theta 2. Tadi kan udah dapat tuh tan theta 2. Tan theta 2 tadi kan ini 0,2 kan. Nih, 0,2 berarti tan theta 2 itu adalah 0,2
IZ2 dibagi dengan akar 25. Berarti IZ2 itu sama dengan 1. 5, akar 25 kan 5. 5 dikali 0,2 itu 1. Berarti IZ2 adalah 1. Maka di sini IZ, nah I2 itu sama dengan Z yang berubah. Yang awalnya Z yang tadi 2, sekarang kalau di I2 dia 1. Gitu. 4AX min 3AY plus AZ. Maka nilai D2-nya kita masukin bahwa IR2 dikali I0 dikali lagi dengan E2. Di mana IR2 itu adalah 6, I0 ya I0, I2 itu kita masukin yang udah kita dapat tadi. Nih, ini kita masukin ke sini. Nah, yang ini kita masukin ke sini. Jadi 4AX min 3AY plus AZ. Karena 1, IZ yang tadi 1 kita dapat IZ2-nya. Maka 24. 6 dikali 4, 24 I0 AX. 6 dikali I0 dikali min 3, min 18 I0 AY. 6 dikali I0 dikali lagi dengan 1, 6 I0 AZ. Jadi nilai D2-nya adalah segini. Selesai. Itu adalah pembahasan singkat dari saya. Satu soal, dua soal, tiga soal, 1, 2, 3. UTS 2023. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.